Aku lagi grogi banget nih. Habis ini aku bakal duduk di tengah-tengah 4 orang wanita yang smart. Kalau duduk di antara yang lain-lain aku mah gak grogi. Tapi kalau di antara 4 orang wanita yang smart nih bikin aku grogi. Kita lihat sesudah ini di saatnya perempuan bicara. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di saatnya perempuan bicara. Nah, kita akan siap mengundang narasumber kita yang satu ini. Dan siapa dia ya, Fit ya? Kapan Ini tiba kok ada backsound ya kayaknya ya. Iya. ku akan Balki Sahila. Ih, suaranya bagus juga ya. tolong panjangkan umur. Kayak kurang kenceng Masya ya, coba Allah. kenceng lagi coba. Bentar. Kalau kenceng-kenceng bayar royalti. Oh iya bener-bener. Sebentar, 1 kita udah ngancurin lagunya, 2 kita harus bayar royalti nih. Bayar royalti. Tapi bayar royalti itu kalau nyanyinya mirip baru bayar. Tapi tadi mirip nggak? Tadi mirip nggak? Mirip versi ceweknya. Versi Kan gitu, ceweknya. makanya kita langsung udah ngecek nih kira-kira setelah nyanyi ini bayar royalti beneran gak sih? Takut deh aku. Emang iya ya bayar undang. royalti kalau nyanyi kayak gitu udah doang. dong, kan udah diketok. PP-nya Udah 30 Maret diketok 2021 loh. Waduh. Royalti musik. Oke, Jangan salah. Kayak tadi gitu, kayak kita nyanyi gitu bisa Iya jadi dong, kena kalau juga. Secara profesional harus. Wah, Itu udah waduh. haknya para musisi dan seniman kita Indonesia. Tapi Gitu. aku tuh nggak ngerti ya bayarnya berapa, kemana. Iya makanya, aduh aku tadi harus bayar dong. Tapi yang paling penting kita mesti dengarkan dari senimannya dulu. Seniman Iya. dan musisi itu gimana sih mendengar ada kabar baik seperti ini. Pasti kan teman-teman musisi yang sudah lama menunggu lah. Apalagi lawannya bajakan, luar biasa ya. Betul. Ini angin segar buat para musisi kita yang kita sayangi lah gitu. Oke deh langsung Dan- aja kita panggil Yes, ya. please. Tamu kita malam hari ini Mas Enda. Silakan. Yes. Halo. Halo Mas Enda, apa Mas Enda. kabar? Apa Waduh. kabar? Seger banget Mas Enda. Mas Enda maaf ya tadi lagunya kita nyanyiin, kita harus bayar kemana Mas? Aman tadi? Mas, gimana Mas? Kan tinggal ditagih aja. Jadi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, puasa ini alhamdulillah lancar. Aduh, aku agak-agak gimana gitu kalau berada di antara 4 wanita. Ya ampun Mas Enda. Justru kita sering dibantu dengan lagu-lagunya Mas Enda ya. Dari Ungu nih luar biasa loh kan. Jadi semangat gitu loh menjalani Dan udah hari-hari. dari tahun berapa tuh kita ditemani oleh lagu-lagu ungu. Amin. Dan Itu tujuan kita emang. betul. Termasuk lagu yang tadi dinyanyiin Balki sama Sahila. Iya, Nah iya. itu Iya. biasanya kalau lagi puasa tuh pasti Pasti, ada. pasti. Jadi Ungu apa kabar Mas Enda? Ungu alhamdulillah masih terus berproses, masih terus kumpul-kumpul aja. Karena Oh, oke. buat kita berlima Ungu tuh udah bukan band lagi tapi keluarga. Jadi Wow. walaupun mau kemana-kemana, yang satu mau jadi pengusaha mall, yang satu mau jadi pejabat, Wow. tetap aja Aja ngumpul. kumpul. Ini termasuk keluarga masing-masing juga akrab. Oh iya pasti. Nah, Mas Enda, yang saya sebetulnya agak belum paham dari PP ini karena saya dulu punya kafe juga di Iya, tahun iya, iya. 2010-an gitu dan kami bayar Iya. bayar untuk memutar lagu-lagu itu. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Sebenarnya ini kan udah berlangsung dari zaman setahu aku udah mulai dapat laporan bahwa kafe, karaoke, rumah Yes. bernyanyi Yes. Tempat-tempat komersil ya. dan lain-lain tuh udah mulai membayarkan. Biasanya aku dapat data sendiri karena kalau hak cipta itu tidak melalui record company, langsung ke penciptanya. Langsung ke Iya, jadi penciptanya. aku menguasakan hakku kepada agregatorku. Jadi dia yang tagih. Jadi dia udah pisahin ini bagianku, ini Iya. bagiannya negara buat pajak dan lain-lain. Ini bagian record company-ku. Iya. Cuman kan mungkin sekarang baru benar-benar diumumin oleh kepala negara bahwa Iya. sudah ada loh peraturan ini sebagai signal buat kita bahwa sekarang harus lebih teratur semua. Mungkin kalau aku secara pribadi menangkapnya seperti itu. Ini menarik ya. Sebenarnya dalam satu komponen lagu siapa aja yang dapat royalti? Apakah pengarang lagunya saja, penyanyinya aja, atau seluruh pemain musiknya? Gini deh contohnya kayak misalnya lagu aku. Ya, Aku akan share royalti ke record company-ku. betul. Baru aku akan share royalti ke Pencipta, bandku. bandnya Ya, baru. baru aku ambil bagianku. Ya, Mas, Oh, karena penciptanya. misalkan lagu yang Mas Enda ciptakan Iya, benar gitu. benar. Jadi
aku dapat lagi dari band. Ya. Oke. Misalnya contohnya kayak lagu Andai Ku Tahu atau lagu dengan Demi Waktu lah ya. Yang orang tahu tuh Ungu Demi Waktu dan Demi Waktu. Ya, ya. Nah itu aku yang tulis, aku yang bikin Iya. semua notasinya dan lain-lain. Tetapi kan tidak akan bagus lagu tersebut apabila tidak dinyanyikan oleh seorang Pasya. Yes. Bassnya dimainkan oleh seorang Maki. Udah punya warnanya. Udah punya Siap. warnanya masing-masing. Jadi otomatis aku akan men-share semua. Tapi Mas Enda dengan, oke sekarang ada ini, dulu kan sudah ada hak cipta, terus sekarang ada PP ini. Hmm. Secara implementasinya ada kekhawatiran gak dari Mas Enda, ini jalan gak ya gitu? Ini jujur-jujuran aja nih Mas, kita biar para Itu musisi nafas juga berbicara tuh biasa seperti itu tuh ya. Dari dalam hati. Insya Allah ini ya. soal implementasi. Iya, iya, gitu. iya. Gimana sebenarnya dari musisi? Kalau aku dari zaman kemarin-kemarin, dari zaman ada kasus inilah contohnya. Kayak kasus YouTube yang setiap orang yang nyanyi di YouTube harus minta izin ke penciptanya. Betul. Kalau tidak cover lagu covernya di take down. Karena kan para pencipta itu udah tahu tuh bahwa cover itu menghasilkan uang. Nah di zaman itu aku mengumumin bahwa laguku gratis, nggak perlu minta izin. Karena aku udah terdaftar di agregator dan agregator itu kerja sama YouTube dan udah auto diklaim pasti. Oh, Jadi oke. apabila kayak tadi nyanyi Andai Ku Tahu kalau di sini sih nggak dipungut royalti, tapi kalau pas masukin ke YouTube pasti Pasti udah ada. Oh, auto jadi masih aman terpotong. saya, masih gitu loh. aman. Iya pasti udah auto terpotong. Makanya zaman itu aku sudahlah biarin aja laguku gratis, biarin musik Indonesia jadi rezeki untuk orang banyak, jangan hanya untuk segelintir orang aja. Tapi sekarang banyak sekali orang menggunakan untuk social media. Gambarnya pemandangan, lagunya lagu orang. Iya, Nah iya. itu yang mana aja yang bayar? Apakah YouTube, TikTok, Instagram, Twitter semua bayar atau Semua seperti bayar. apa? Semua harus Semua bayar. bayar. Semua harus izin atau terbayar langsung seperti lewat YouTube? Terbayar langsung. Secara langsung lewat Iya, YouTube? karena mungkin aku juga nggak terlalu tahu bagaimana dealnya secara terperinci, tetapi setahu aku memang udah ada auto claimnya. Autoclaim dari TikTok Autoclaim. dan segala macam. Iya, Jadi misalnya tadi menyanyi nggak perlu langsung kontak Mas Enda sebetulnya nggak ya. perlu Wih. sebenarnya, nggak perlu. Ya, Berarti kemarin kan Mas Enda bentar lagi kaya nih kalau bisa kayak gitu. Amin. Amin. Doanya bagus nih. Amin loh, amin loh. Baru awal tahun loh ini, amin. Abis ini aku mau nyanyi juga. Pengen jadi musisi jadi banyak banget ya. Tapi Mas Enda gini, Iya, iya. tadi kan perjalanan begitu panjang ya. Seberapa sulit sih menciptakan sebuah karya lagu gitu ya? Aku belajar bikin lagu itu dari umur SD udah mulai nulis lagu. Jadi karena aku senang puisi, aku senang udah melo dari kecil aku ya, senang Mas puisi Enda. dan aku senang baca. Karena aku juga dulu, ya aku ceritalah, dulu Iya. aku kan orang kampung. Aku merantau ke Jakarta itu. Dari mana Mas asal? Dari Manado. Manado. Dari Manado. Nah zaman itu aku berjuang untuk nyari ungu itu juga nggak gampang karena aku juga dulu jadi kru ungu. Itu juga nggak sengaja aku jadi kru ungu karena Itu di zaman tahun berapa Mas? itu tahun 99. Tahun 99 akhirnya 99 ketemu ya. aku Gimana ceritanya Mas? Kan karena tadi Iya, iya. jadi kru gitu, terus tiba-tiba wah jadi masuk ke Iya. grup bandnya. Iya, dari zaman itu kan aku ngamen tuh dari bus ke bus ngamen karena kan hidup di Jakarta cuma bisa main musik aja jadi ya nggak ada pilihan lain selain mengamen dari bus ke bus. Waktu itu aku kalau nggak salah bus nomor 68 lah, Patas AC yang dari Pulau Gadung ke Blok M. Oh iya iya. iya. Ya. Terus waktu itu aku istirahat ketemu teman di bilangan Jakarta sini di Saharjo. Iya. Di Saharjo di halte itu aku kenalan sama Pasya. Oh di situ. Di situ aku kenalan sama Pasya di halte itu aku bilang, aku pikir dia dari Manado kan soalnya dia juga lagi teleponan pakai bahasa Manado gitu. Aku tanya, aku bilang kamu dari Manado? Dia bilang bukan, dia dari Palu. Oh satu pantas satu bahasa. Iya iya. Terus udah ngobrol-ngobrol akrab kita, aku tanya mau kemana? Dia bilang dia mau audisi. Mau audisi vokalis. Aku bilang grup apa? Ungu. Dia bilang. Oh Ada audisinya. Iya, ada itu audisinya. berarti. Aku- iya, Kirain aku- bikinan sendiri. Terus aku bilang aku boleh ikut nggak? Dia bilang boleh. Udah akhirnya dia di perjalanan itu dia bilang kalau dia kepilih jadi vokalis, dia ajak aku jadi kru lah biar aku nggak usah ngamen-ngamen lagi. Akhirnya alhamdulillah memang udah jalannya Allah menuntun langkahku ke situ dan akhirnya aku jadi kru ungu. Berapa lama jadi kru? Hampir 1 tahun aku jadi kru ungu. Ini bener ya katanya bayarannya tuh pernah 13
ribu sekali. 12.000. 12.000 kalau biasa 12.000 sekali manggung. Iya 12.000 ya. Sebagai kru ya? Kalau sekali manggung 300.000 band ungu Dibagi dibayar ya ungunya semuanya. krunya pasti cuma dapat segitu. Iya, soalnya ada kru juga mencukupi kebutuhan sehari-hari gimana tuh, Mas? Alhamdulillah bisa lah kan kalau bos nggak bayar nih gara-gara ngamen kemarin udah kenal kenek nih. Halo bro, numpang ya bro sampai situ sampai depan bro. Wah hebat nih Mas Jadi Enda. cukup lah untuk hidup, cukup. Alhamdulillah cukup. Allah mencukupi semua waktu Dicukupkan zaman gitu itu. ya. Iya dicukupkan. Terus setelah setahun itu kemudian bisa akhirnya jadi anggota Waktu itu gimana gitaris ungunya Mm-mm. menerima job di tempat lain. Akhirnya aku audisi. Akhirnya kata pasnya ya sudahlah dia aja lah yang jadi gitaris daripada cari yang lain-lain. Setahun udah hafal ya. Iya, aku kebetulan aku kru juga kan udah Iya, hafal jadi sebenarnya setahun sebenarnya udah agak hafal. cheating juga sih sebenarnya. Akhirnya aku kepilih jadi gitaris, Iya, terus iya. aku mulai bilang, Mas Maki aku bikin lagu juga loh di kampung, mau denger nggak lagu aku? Terus ya sudah aku dengerin ke mereka malam-malam, aku dengerin ke Mas Maki, terus Mas Maki bilang, bagus nih, kenapa nggak coba kita rekam? Terus kita rekam lagu-lagu tersebut, Lagu apa tuh pertama? ada yang judulnya Laguku. Yang kayak Laguku. Yang mungkin hanya lewat lagu iya, pernah dengar. akan kunyatakan rasa itu Iya. single di album pertama kita. Itu nulisnya kapan? Itu nulisnya waktu SMA kelas 3 kalau nggak salah. Oh, hebat, keren SMA. banget. Jangan tanya cerita di balik itu kan, karena itu udah jatuh cinta. Udah SMA kelas 3. Oke lanjut terus habis itu ketemu sama Maki gimana? Iya, aku bilang gitu terus kita coba rekam. Waktu itu kita rekam di studionya Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang memberikan kemudahan. Nggak perlu bayar di depan, bayarnya nanti kalau udah ngetop. Nanti kalau udah dihasilkan. Beliau adalah salah satu orang yang tidak pernah bisa kita balas jasanya terhadap Ungu, Iya. Mas Anang. Karena betapa Mas Anang mensupport Ungu habis-habisan dari zaman dulu. Termasuk memberikan memperkenalkan kita kepada record company yang sampai sekarang kita bekerja itu dari Mas Anang. Mas Anang itu Karena nggak gampang juga ya, Mas iya Enda benar susah banget. Harus ada link Ibu kota yang lebih kejam daripada ibu tiri. Itu apa perjalanan atau perjuangan dari Mas Iya, Enda iya. yang panjang sekali sepanjang jalan Panjang, kenangan. Tapi nanti panjang kita banget. akan kulik lebih dalam lagi ya Mas ya. Iya. Tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.